Selamat datang di Code.id. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu hotel paling terkenal di Jakarta, Hotel Borobudur. Tapi, tunggu dulu. Hotel ini menyimpan misteri kelam yang tidak banyak orang tahu. Di dalam hotel megah ini, terdapat kamar angker yang konon dihuni oleh arwah seorang tamu yang meninggal secara tragis. Apakah kamu berani untuk menyelami kisahnya? Mari kita mulai penelusuran ini dan ungkap fakta-fakta mengejutkan yang mungkin takkan pernah kamu duga. Sejak dibuka pada tahun 1976, Hotel Borobudur bukan hanya terkenal karena arsitekturnya yang menakjubkan dan fasilitasnya yang mewah. Di balik kemewahan itu, ada cerita-cerita horor yang menghantui dinding-dindingnya. Kamar 666, salah satu ruangan yang paling sering disebut, diyakini menjadi tempat arwahnya terperangkap. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kita akan berbagi pengalaman mistis dari para tamu dan staf yang pernah merasakan kehadiran sosok misterius ini. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan kengerian. Siapakah sebenarnya arwah yang memenuhi ruangan ini? Dan apa yang terjadi pada malam-malam yang panjang dan menakutkan di Hotel Borobudur? Mari kita buat cerita ini hidup dengan segala detail yang menyentuh rasa takut kita. Hotel Borobudur dibangun di atas lahan yang dulunya dianggap memiliki nilai spiritual dan sejarah yang sangat tinggi. Terletak dekat dengan Candi Borobudur, hotel ini menarik perhatian banyak wisatawan dan menjadi landmark penting di Jakarta. Namun, ada sisi gelap dari sejarahnya yang jarang mengangkat nama Hotel Borobudur ke permukaan. Sejak awal berdirinya, hotel ini dikaitkan dengan berbagai kejadian aneh. Dalam catatan sejarah, hotel ini sering menjadi tempat persinggahan bagi para pejabat dan tokoh nasional. Banyak yang merasakan suasana atau tekanan misterius yang mengarah pada hadis-hadis yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana tidak, banyak awak dan tamu hotel yang melaporkan interaksi tak terduga dengan hal-hal di luar nalar. Suara-suara aneh, aroma bunga melati yang menusuk, dan perubahan suhu yang tiba-tiba, semuanya menjadi bagian dari pengalaman mistis di tempat ini. Malam itu, saat para tamu sepulang dari acara, tidak jarang mereka mendengar bisikan lembut yang membangkitkan rasa ingin tahu sekaligus rasa takut. Beberapa bahkan mengatakan, setelah memasuki kamar 666, seolah ada yang memperhatikan mereka. Kamar ini tampaknya memiliki daya tarik sekaligus ketegangan yang luar biasa, membuat orang berpikir dua kali sebelum melangkah masuk. Kamar 666 dikenal sebagai lokasi dengan aura yang berbeda dari ruangan lainnya dalam hotel. Banyak tamu merasa tidak nyaman ketika memasuki kamar ini. Barang-barang seringkali terasa tidak pada tempatnya, dan suasananya tampak suram meski di siang hari. Apakah ini hanya imajinasi? Atau memang ada yang tidak beres dengan ruang ini? Ada banyak versi mengenai asal-usul penghuni yang menghantui kamar ini. Beberapa orang percaya bahwa arwah seorang wanita muda yang meninggal di hotel ini, bernama Sarah. Sarah adalah seorang tamu yang awalnya datang untuk berlibur, tetapi tragisnya mengalami kecelakaan yang merenggut nyawanya saat mengunjungi Jakarta. Kecelakaan tersebut terjadi di luar hotel, namun ada yang mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat sosoknya berjalan perlahan di lorong menuju kamar 666, mengenakan gaun putih dengan tatapan kosong. Cerita ini membuat tamu lain merasa tertekan, seolah mereka bukanlah satu-satunya penghuni di tempat itu. Suara-suara lembut yang tidak bisa didefinisikan kadang membuat orang merasa seolah sedang diperhatikan. Aroma melati yang tiba-tiba hadir, seperti menyimpan kenangan di suatu tempat yang jauh. Siapakah dia? Kenapa arwah ini terperangkap di sini? Tidak dapat dipungkiri, setiap sudut Hotel Borobudur menyimpan kisahnya sendiri. Terlebih lagi, ketika malam menyelimuti bangunan megah ini, mistisnya mulai bangkit dari kegelapan. Suara-suara hantu tak jarang diperdengarkan oleh tamu, terutama di kamar 666, yang seolah menjadi magnet bagi pengalaman horor. Pasangan pengantin baru itu, dalam kebahagiaan hari-hari awal mereka, menyadari ketidaknyamanan yang mulai membayangi. Ketika mereka berbaring di ranjang, suara lembut nan melankolis mulai menghampiri mereka. Seperti alunan musik sedih yang mengingatkan pada cinta yang hilang, suara wanita itu tampak memanggil dari kegelapan. "Apakah kamu mendengarnya?" ucap sang istri dengan nada bergetar, diiringi desahan lembut suaminya yang bernama Dika. "Apa itu? Mari kita periksa." Setelah memeriksa sudut kamar yang redup, suara itu semakin jelas, seakan merayu mereka untuk mendengarkan cerita yang terpendam. Tak berdaya, mereka membuka jendela, dan angin malam yang dingin seolah membawa aroma melati, tak biasa namun sangat kuat, memenuhi ruangan. Mereka saling berpandangan, hati berdegup kencang. Dika merasakan hawa dingin merayap, sementara bayang-bayang melintas di mata,
seolah mengingatkan mereka pada kenangan lama yang tersimpan rapi. Dengan bergetarnya suara, kenapa arwah ini terperangkap di sini? Pertanyaan itu belatung di kepala mereka, menumbuhkan rasa penasaran yang tak terelakkan. Bisa didefinisikan kadang membuat orang merasa seolah sedang diperhatikan. Aroma melati yang tiba-tiba hadir, seperti menyimpan kenangan di suatu tempat yang jauh. Siapakah dia? Kenapa arwah ini terperangkap di sini? Para staf di Hotel Borobudur juga tidak luput dari pengalaman horor di tempat kerja mereka. Lebih dari sekadar pekerjaan, mereka merasa bertanggung jawab menjaga setiap sudut hotel yang terkenal ini. Karenanya, banyak dari mereka yang mengalami kondisi-kondisi aneh saat tengah malam, ketika suasana hening terasa sangat mencekam. Salah satu resepsionis bercerita bahwa dia dengan jelas pernah melihat bayangan bergerak di sudut pandangnya saat tengah berdiri di meja resepsionis. Ketika dilihat lebih dekat, bayangan tersebut menghilang. Dan saat dia bertanya-tanya, dia mendengar bisikan halus, yang sepertinya datang dari arah kamar 666. Para staf sering saling berbagi cerita semisal ini. Mereka percaya bahwa wanita itu tidak berbahaya, namun tetap saja, aura ketidakpastian mendasari setiap langkah mereka di dalam hotel. Mereka kadang tidak bisa tidur nyenyak, merasakan kehadiran yang selalu mendampingi. Para pelayan yang merapikan kamar sering tidak berani memasuki kamar 666 tanpa berdoa terlebih dahulu. Mistik ini menjadi bagian dari budaya kerja mereka, dan meski menegangkan, para staf percaya bahwa mereka harus menghormati arwah yang terperangkap di dalam. Pengalaman mereka menyajikan pandangan lain yang menarik tentang bagaimana kehidupan dan kematian saling berinteraksi di hotel ini. Bagaimana perjalanan hidup seorang arwah tetap berlanjut di tempat yang pernah dia tinggali. Ada legenda di sekitar Hotel Borobudur tentang jejak yang ditinggalkan oleh pengalaman-pengalaman mistis ini. Beberapa orang yang tinggal di hotel ini melaporkan mengalami mimpi aneh ketika tidur di kamar 666. Dalam salah satu mimpi yang terkenal, seorang tamu mengaku bertemu dengan sosok wanita yang mengenakan gaun putih sambil tersenyum. Namun, senyumnya tidak menambah ketenangan, justru menambah ketegangan. Wanita itu seakan memberikan petunjuk, dan membuat tamu tersebut bingung dengan pesan-pesan samar yang disampaikan dalam mimpinya. Sang tamu terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Aroma melati kembali menyerang indera penciuman, menyelimuti ruangan dengan kehadiran yang tidak terduga. Tamu itu merasakan sakit di dadanya, seolah badannya menolak kehadiran dunia lain. Sekalipun tidak ada bukti nyata, momen ini membuatnya meragukan rasionya sendiri. Mimpi atau kenyataan? Ada lagi tamu yang setelah menginap merasa tertekan dan bingung, seakan otak mereka terjebak di antara realita dan dunia lain. Kisah ini menyentuh benak kita, menyadarkan akan adanya jembatan antara kehidupan dan kematian yang seringkali dilupakan. Kesadaran ini menjadi pelajaran berharga bagi para tamu, bahwa dunia kita mungkin lebih dekat dengan dunia lain dari yang kita pikirkan. Ternyata, kamar 666 menyimpan lebih dari sekadar kisah mistis. Setiap sudut ruangan menyimpan hantu sejarah yang terperangkap di dalam dindingnya. Ruangannya yang didekorasi dengan gaya klasik, tidak pernah tampak sepenuhnya nyaman bagi siapapun yang berani untuk bermalam di sana. Ketika siang hari, matahari nampak mencoba membanjiri kamar itu dengan sinarnya, menciptakan kilauan pada benda-benda perhiasan yang menggantung di dinding. Namun, saat malam menjelang, suasana berubah drastis. Ruang itu seolah menelan cahaya, dinding-dindingnya menjadi gelap, membuatnya terasa seakan ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah kita. Apakah kau merasakannya? Tanya seorang pengunjung, suara bergetar saat dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Beberapa tamu melaporkan pengalaman aneh, lampu yang sering mati mendadak, membuat mereka terpaksa menggandeng satu sama lain dalam kesunyian yang begitu mencekam. Bayangan-bayangan yang bergerak lihai seolah menggelayuti suasana, membawa mereka pada perasaan diikuti oleh sesuatu yang tidak mereka lihat. Banyak dari mereka mulai percaya bahwa ada lebih dari sekadar kebetulan di balik angka 666. Beberapa bahkan mengaku merasakan bisikan lembut yang memanggil. Namun saat mereka mencoba mendengar lebih dekat, suara itu menghilang seperti embun pagi. Kamar ini, dengan semua keunikan serta mitos yang melingkupinya, telah menjadi simbol dari ketidaknyamanan, seolah-olah setiap tamu adalah bait dalam puisi tak berujung yang ditulis, arwah, Sarah, kamar ini. Seperti yang kita tahu, adalah tempat yang dihindari, jembatan antara dua dunia yang saling berseberangan. Seiring waktu merangkak, manajemen Hotel Borobudur mulai sadar akan reputasi menyeramkan kamar 666. Cerita-cerita beredar cepat, seperti angin malam yang berbisik, mengguncang ketentraman hotel yang seharusnya damai. Untuk meredakan ketegangan di kalangan tamu dan staf, mereka mengambil langkah-langkah yang tak biasa. Ritual-ritual yang syarat makna dilakukan, baik oleh juru kunci maupun pendeta, demi memberi sesaji,
selembar nasi, dan bunga-bunga segar untuk arwah yang terjebak di antara dinding-dinding kamar yang penuh misteri ini. Di malam-malam tertentu, suasana berubah. Harum dupa merasuk ke dalam rongga hidung, mengisi setiap sudut ruangan dengan aroma lembut namun menakutkan. Suara lirih pembacaan doa menembus kesunyian, seolah-olah menggugah jiwa yang terperangkap untuk sedikit tenang. Beberapa tamu, yang terdorong oleh rasa ingin tahu, mohon izin berpartisipasi, menyalakan lilin dengan harapan memberikan sedikit penerangan bagi jiwa yang terabaikan ini. Namun, meski upaya itu dilakukan, bisikan arwah tetap menyelinap ke dalam kenyataan, membuat bulu kuduk merinding. Para tamu kadang merasakan sentuhan lembut, angin dingin yang berhembus di kulit, seolah ada yang mengingatkan mereka, arwah ini tak ingin pergi. Dalam keheningan, terlintas dalam benak, apakah kita semua terhubung oleh sesuatu yang lebih dalam, oleh tempat-tempat yang kita huni? Setiap ritual dan doa hanya memperkuat keajaiban Hotel Borobudur. Seolah hotel ini adalah panggung bagi kisah-kisah tak berujung, menambah dimensi mistis kamar 666, menjadikannya legenda hidup yang mengundang rasa ingin tahu dan ketegangan. Misteri kamar 666 di Hotel Borobudur selalu menyisakan banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Setiap kisah yang kita bagikan hanyalah sebagian dari sejarah panjang yang tercatat dalam catatan waktu yang gelap. Pengalaman tamu dan staf merupakan refleksi bahwa di setiap sudut kota besar, ada kehadiran yang tak terlihat, menunggu untuk diungkap dan dipahami. Ketika kita membayangkan dunia lain, apakah kita memperhitungkan bahwa kita bisa tersentuh olehnya? Hotel Borobudur mungkin tempat bersantai bagi banyak orang. Namun, berapa banyak dari kita yang menyadari ada arwah yang masih merindukan kehidupannya? Terlepas dari pengalaman mistis ini, apa yang bisa kita ambil? Kami berharap Anda telah menikmati perjalanan ini. Jika Anda memiliki cerita sendiri atau komentar mengenai video ini, silakan tinggalkan di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan Code ID agar tidak ketinggalan cerita horor mendatang. Sampai jumpa di video selanjutnya.